Shalom, puji nama Tuhan. Shalom. Ya, mari pada hari ini kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang duduk di belakang boleh isi bagian depan dulu. Monggo silakan kita semakin dekat untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kita satukan hati kita bersama-sama mau meninggikan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk sore hari ini Tuhan, untuk penyertaan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan beri bagi kami untuk meninggikan nama Tuhan. Kami datang bersama-sama berkumpul, bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Bapa, Engkau sudah mencurahkan berkat-Mu atas kami. Baik itu berkat damai sejahtera, baik itu berkat rohani dalam kehidupan kami boleh terus dibimbing oleh Roh Kudus-Mu Bapa sampai hari ini karena penyertaan Tuhan, karena anugerah Tuhan yang terus kami nikmati. Dan hari ini Bapa, kami mau bersama-sama menaikkan pujian kami. Kami percaya Tuhan sudah hadir di hati kami, Tuhan hadir di dalam hidup kami, terutama Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Karena ini yang kami percaya, satu hal yang kami rindukan, kami ada di dalam bait-Mu. Kami memuji dan meninggikan nama Tuhan. Karena itulah yang membuat roh kami berbahagia, jiwa kami berbahagia. Kami mau meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian kita. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari sedang jemaat Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi nyatakan, satu hal yang kurindukan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Mari nyatakan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi.
lebih dalam lagi. Ya Tuhan, kami mau lebih dalam lagi menikmati hadirat-Mu. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan. Mari dirindukan hadirat Tuhan itu mengalir dalam hidupmu. Hadirat Tuhan yang lebih dari segalanya. Mari rindukan terus. Lebih dalam lagi kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Karena kami mengasihi hadirat-Mu Tuhan. Nyatakan ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Nyatakan ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Kami rindukan lebih dalam di hadirat-Mu. Kami rindu lebih dalam tinggal di hadirat-Mu Tuhan. Mari buka suaramu, naikkan pujian kepada Tuhan. Mari buka hatimu, kau berikan ucapan syukurmu kepada Yesus. Karena ini satu hal yang kami rindukan, kami diam di hadirat-Mu Tuhan. Satu hal yang kami terus inginkan, kami diam di hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu yang beri kekuatan, hadirat-Mu yang beri kekuatan kami. Haleluya, haleluya. Oh, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Yesus mengalir. Hadirat-Mu Tuhan terus mengalir dalam kami. Haleluya, haleluya. Lebih dalam lagi Tuhan, bawa kami di dalam hadirat-Mu Yesus. Lebih dalam lagi Tuhan, kami mau menikmati bait-Mu Bapa. Ya Ramaya Syarararara Lamaya Syekera Lamo. Hiralaya Syakara Lamaya Ralamaya So. Mari datang hampiri, penuhi kami ya Roh Kudus. Penuhi kami ya Roh Kudus.
Kami percaya Bapa, tangan kuat-Mu lah yang memegang kehidupan kami, selalu menopang hidup kami di dalam setiap badai kehidupan kami hari-hari ini Tuhan. Yang mungkin teman-teman kami, yang mungkin manusia lain tidak bisa mengerti hidup kami, tapi Tuhan terus memegang kendali hidup kami. Sekalipun badai itu besar, sekalipun gelombang itu tinggi, tapi kami terus berada di dalam tangan-Mu Tuhan. Karena tangan-Mu yang kuat yang terus menopang hidup kami, bahkan untuk kesehatan kami hari ini Tuhan. Kami bersyukur karena tangan-Mu yang kuat yang memegang kami. Untuk perekonomian kami hari ini, karena tangan Tuhanlah yang kuat yang buat kami sampai hari ini bertahan di dalam hidup kami Tuhan. Terlebih khusus dalam mengiring Engkau Tuhan. Jika bukan karena Tuhan, jika bukan karena tangan-Mu yang memegang kami hari ini Tuhan, mungkin kami tidak kuat. Maka dari itu Tuhan, di dalam kesendirian hidup kami mungkin orang-orang merendahkan hidup kami, tapi tangan-Mu yang mengangkat kami Tuhan. Terima kasih. Kami terus butuh kasih dan pertolongan-Mu Tuhan. Terus berikan kami kekuatan Bapa. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Saat ku sendiri, tiada seorang pun. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Kembali naikkan pujian ini. Saat ku sendiri, saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku, seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, nyatakan ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, nyatakan ku percaya Kau selalu sertaku. Mari sidang jemaat saja, nyatakan saat ku sendiri. Saat ku berjalan, nyatakan hatimu percaya selalu sertaku. Bersama nyatakan tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup.
kasih Tuhan. Inilah yang bisa kami berikan kepadamu, pujian kami Tuhan, pujian dari hati kami. Kami berkata hanya Tuhan yang memegang kehidupan kami. Kami tidak mau bersandar kepada ilah-ilah lain, tapi kami bersandar kepada Tuhan. Dan hari ini Bapa, kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik, biar kiranya Tuhan memberkati kami, berkati hamba-Mu yang akan menjalankan kantong persembahan. Tuhan berkati hidupnya, pelayanannya, bahkan Tuhan memberkati pekerjaan kami yang kami taati, yang kami tekuni sampai hari ini. Kami percaya Tuhan akan memberikan berkat-Mu bagi kami, bagi keluarga kami, bagi anak cucu kami. Tuhan akan melimpahkan berkat-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini persembahan kami yang terbaik dan kami terus mau melanjutkan pujian kami. Haleluya, amin. Sembari persembahan dijalankan, mari kita kembali naikkan pujian kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita mau katakan, Yesus yang kuandalkan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari kita naikkan pujian ini lagi. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus yang kuandalkan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus yang ku andalkan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari terus andalkan Tuhan dalam hidupmu, lebih dari siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus.
di setiap waktu. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus yang ku andalkan. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Mari sekali lagi katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi dari siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Bapa di surga, malam hari ini kami mau terus belajar untuk percaya bahwa Engkau adalah Yesus satu-satunya yang kami andalkan. Yesus satu-satunya yang mampu memberikan pertolongan atas kami semuanya. Kami berterima kasih Tuhan untuk sepanjang hari ini atas pemeliharaan dan campur tangan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Sore hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh kembali himpunkan kami bersama-sama di malam hari ini. Tuhan, untuk kami boleh menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan. Bahkan Tuhan, kami boleh bersama-sama berhimpun untuk sebentar kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Kau yang akan berbicara atas kami semuanya, pribadi lepas pribadi. Dan biarlah firman-Mu Tuhan ini boleh menjadi jawaban, boleh menjadikan kekuatan, bahkan boleh mengubahkan akan setiap pribadi kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau yang memberkati untuk kami semuanya dari awal hingga selesainya nanti. Biarlah pengurapan-Mu turun atas kami. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Shalom. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah mengalami hadiratnya pada petang hari ini. Dan kita boleh bersyukur saudara, karena Tuhan yang baik terus memberikan kesempatan untuk kita semuanya boleh bersama-sama berhimpun di tempat ini. Ya, malam hari ini Bapak Gembala tidak ada bersama-sama dengan kita, sedang mengikuti doa puasa bersama dengan Saudara Arif di Kota Malang, dan akan berakhir esok hari Kamis. Dan kita akan terus mendukung di dalam doa untuk hamba-hamba Tuhan yang mengikuti doa puasa, supaya Tuhan memberikan anugerah yang lebih lagi, sehingga hamba-hamba Tuhan ini bisa memberikan kontribusi yang terbaik bagi gereja masing-masing. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama-sama malam hari ini kembali belajar untuk mendalami firman Tuhan, supaya kita semuanya boleh semakin diberikan pengertian yang lebih lagi oleh Tuhan. Ya, kita malam hari ini mau belajar dari seseorang yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Nanti kita akan melihat dari kehidupan Raja Daud yang dipakai oleh Tuhan, mulai dari Daud masih remaja, masih mengembalakan kambing domba, diurapi oleh Tuhan dan menjadi raja bagi bangsa Israel. Nah Bapak Ibu Saudara, saya percaya segala sesuatu yang terjadi atas kita semuanya hari-hari ini, ya, kalau kita boleh menerima berkat-berkat Tuhan, kita boleh diberikan kelimpahan. Saya percaya itu semuanya penentuan dari Tuhan. Yang percaya bisa katakan amin.
Percaya segala sesuatunya itu penentuan dari Tuhan. Ya, kalau hari ini kita mungkin belum diizinkan oleh Tuhan untuk menikmati apa? Berkat-berkat yang melimpah. Tapi pasti nanti Tuhan apa? Memberikan kesempatan untuk kita apa? Kembali menikmati apa yang Tuhan akan sediakan untuk kita semuanya. Ya, firman Tuhan pada malam hari ini saya memberikan judul From Zero to Hero. Ya, dari kondisi yang nol bisa menjadi sesuatu yang berharga dan luar biasa. Ya, kita akan membaca bersama-sama untuk ayat pembukaan pada malam hari ini. Kita akan melihat di Mazmur pasal 75 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Mungkin Saudara Rosa bisa membacakan. Begini firman Tuhan, sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Ya, sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Ya, jadi saudara, sifat dari manusia itu biasanya memiliki sifat yang serakah, ya, memiliki ambisi yang berlebihan. Kadang kita melakukan hal-hal yang mungkin di luar kemampuan kita terlalu memaksakan. Padahal kita tahu saudara, segala sesuatu itu apa? Semuanya ada di dalam kendali tangan Tuhan. Ya, ini banyak terjadi hal-hal yang seperti ini, di mana apa saudara? Kita mencari peninggian, kita mencoba mencari sesuatu apa yang harus kita capai untuk memuaskan diri kita. Nah, kita bisa melihat dari hal-hal yang ada di sekeliling kita. Contoh yang paling mudah saudara, pada saat diadakan Pilpres, pemilihan presiden. Ya, di mana setiap kandidat mereka apa saudara? Berusaha semaksimal mungkin dengan daya upaya yang luar biasa, berusaha untuk apa? Untuk menjadi orang nomor satu. Ya, dengan segala upaya, apapun dikerjakan, apapun dilakukan, yang penting bisa menjadi orang nomor satu di Indonesia. Kemudian apalagi saudara? Mungkin pada saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Ini juga tidak beda jauh saudara. Mereka setiap calon kandidat sama akan mencoba berusaha mencari bagaimana caranya supaya bisa memenangkan pemilihan gubernur. Ya, mereka berlomba-lomba datang ke desa-desa mencari pencitraan. Mereka mencoba mencari nama supaya apa saudara? Bisa mendapatkan dukungan. Nah, di sini kita bisa belajar saudara, dari mereka yang berusaha untuk mencoba hal-hal yang demikian, ya, banyak terjadi hal-hal negatif yang bisa kita lihat ketika mereka apa saudara? Tidak benar-benar bisa mempersiapkan diri ketika mengikuti calon pemilihan ini. Banyak yang apa? Akhirnya berakhir di rumah sakit. Karena apa saudara? Banyak dana yang dikeluarkan, banyak daya yang dikeluarkan, akhirnya apa? Kalah. Nah, demikian juga dengan kehidupan orang-orang rohani saudara. Ya, kita tidak mengingkari seperti yang firman Tuhan katakan, sebab bukan dari timur dan dari barat datangnya peninggian. Kita orang-orang rohani banyak yang apa saudara? Bekerja dengan mati-matian, berusaha untuk mencoba mencari apa? Kebutuhan, mencari keuangan, cari duit dari pagi sampai malam. Ya, mungkin yang masih belum cukup, masih bersambung lagi dengan usaha yang lain. Tujuannya apa saudara? Untuk memenuhi kebutuhan, untuk memenuhi ambisi kita.
Dan pada akhirnya apa saudara, apa yang kita lakukan dengan ketidaksengajaan itu, akhirnya kita apa? Melupakan Tuhan yang memberikan kehidupan untuk kita. Kita bisa lupa ibadah, kita bisa lupa apa saudara, bangun tidur untuk tidak berdoa, lupa untuk baca firman. Itu sudah apa saudara, lazim sering terjadi. Yang mengalami bisa ngacungkan tangan. Ya kita banyak mengalami hal itu sudah apa hal-hal yang sering terjadi atas apa orang-orang rohani. Kerja mati-matian, cari uang ke sana kemari, banting tulang demikian rupa, dan akhirnya melupakan Tuhan. Nah kita harus sadar saudara, bahwa segala sesuatu itu ada di tangan Tuhan. Sama kalau hari ini kita boleh ada di tempat ini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, itu semua karena kebaikan Tuhan. Banyak hari-hari ini apa saudara, teman-teman kita yang mungkin tidak bisa ibadah, mungkin ada yang lagi sakit, seperti teman kita, ya, istri dari teman kita ada yang hari ini sakit. Beberapa minggu yang lalu sampai masuk ICU itu sampai 2 kali. Karena apa saudara? Kelemahan tubuh yang tidak kunjung sembuh. Ya kita patut bersyukur kalau hari ini kita boleh ada, boleh sehat, bersama-sama berhimpun, menaikkan pujian, datang mendengarkan firman Tuhan. Itu adalah apa? Anugerah. Jadi kita harus tahu saudara bahwa peninggian, promosi itu bukan dari usaha kita masing-masing. Datangnya itu dari Tuhan, kita harus sadar itu. Bisa membuka slide yang selanjutnya, Jos? Ya, jadi ayat ini menjelaskan saudara bahwa keberhasilan atau pencapaian seseorang tidak berasal dari usaha pribadi kita masing-masing. Ya, banyak ada orang-orang yang diberkati dengan secara luar biasa. Mungkin membuat kita apa saudara? Iri. Wah si A kok buka toko, tokonya bisa ramai sekali. Sedangkan saya berbanting tulang pagi sampai malam, sampai dijuluki Bang Toyib. Masih juga belum apa saudara? Belum bisa memiliki kelimpahan teman-teman kita yang lain. Kita bisa berpikir seperti itu. Nah seperti yang ayat yang tadi kita baca bersama-sama saudara, bahwa pencapaian itu bukan berasal dari kita, itu kita harus sadar. Semua itu datangnya dari Tuhan. Dan ayat ini mau menekankan bahwa Allah lah yang memiliki hak penuh untuk mengangkat atau merendahkan seseorang. Ya, dengan kata lain keberhasilan atau kedudukan seseorang semata-mata atas kehendak Allah untuk orang itu. Ya banyak tokoh-tokoh Alkitab yang sering kita baca seperti contohnya Ayub. Ayub adalah orang yang pernah direndahkan oleh Tuhan, oleh Allah sampai serendah-rendahnya. Kemudian siapa lagi saudara? Saul. Saul juga direndahkan oleh Tuhan. Nanti kita akan bahas bersama-sama di ayat yang selanjutnya. Kemudian slide yang selanjutnya, Jos. Ya, untuk ayat pembuka yang selanjutnya yang kedua kita akan membaca di dalam 1 Samuel ayat pasal 16 ayat 12 sampai dengan 13. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan matanya, indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Ke-13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ya, jadi ini saudara
cerita dari kisah kehidupan Daud, dimulai dari dia menjadi gembala. Ya, hari itu Daud masih dalam usia yang sangat muda, masih remaja. Karena adanya Tuhan adanya Saul tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan mulai mencari pengganti untuk memimpin bangsa Israel. Ya, dari sini nanti kita akan belajar bahwa Daud dipilih oleh Tuhan itu apa, saudara? Dari orang yang sangat biasa, dari orang yang bukan siapa-siapa. Tapi dari cerita ini kita bisa melihat bahwa Tuhan bisa memakai siapapun untuk hal-hal yang luar biasa. Ya, Samuel mengurapi Daud, ini adalah tanda. Selanjutnya, Jos. Samuel mengurapi Daud adalah tanda bahwa Allah memilih Daud untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Dari peristiwa ini, saudara, kita bisa belajar bahwa Tuhan punya kedaulatan penuh ya untuk menentukan pilihan, memilih yang tidak berarti untuk menjadi pemimpin yang besar. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara membaca cerita dari kitab Samuel dari pasal yang ke-16 sampai yang selanjutnya, di sini banyak sekali menceritakan tentang kisah Daud. Dimulai dari gembala, ya, kemudian diambil oleh Tuhan untuk diurapi, kemudian menjadi bangsa Israel, memimpin bangsa Israel. Nah, dari sini kita bisa belajar, saudara. Kalau dari kita hari-hari ini merasa, wah, aku kok seperti enggak punya arti apa-apa dalam hidup ini. Ya, Tuhan kok tidak mau pakai saya menjadi hal yang biasa untuk melayani. Bapak Ibu jangan berkecil hati. Ya, Daud dari orang yang biasa, seorang pengembala, akhirnya apa? Bisa dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel yang besar. Nah, kemudian di 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 dikatakan demikian, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi hari itu, saudara, ya, kalau kita melihat perawakan dari Daud ini, orang tidak mengira kalau dia apa? Memiliki keberanian yang luar biasa. Ya, dikatakan apa? Wajahnya merah, elok. Dan Daud ini, saudara, boleh dibilang ukurannya itu kecil. Seperti orang-orang biasa pada umumnya. Jadi mungkin kalau malam hari ini saya boleh katakan, Daud ini mungkin lebih cocok untuk menjadi apa ya? Mungkin peragawan. Karena orangnya berkulit merah, parasnya ganteng, itu lebih cocok untuk menjadi peragawan. Tapi di sini coba, saudara, kita bisa perhatikan Tuhan bisa memakai Daud, ya, untuk memimpin bangsa yang besar. Dibanding dengan Raja Saul, ya, perawakan Daud ini kalah tinggi, kalah besar. Untuk sebagai seorang prajurit, Daud tidak masuk hitungan, saudara. Makanya kalau hari-hari ini Bapak Ibu merasa, wah, Tuhan kok belum mau pakai saya, Tuhan pasti akan pakai kita menjadi hal-hal yang luar biasa. Kita harus percaya itu. Apakah waktu itu, kejadian itu apakah Daud mengerti kalau akan ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi raja bagi bangsa Israel? Daud pasti tidak tahu. Sama, saudara, kita bisa melihat dari kehidupan Pak Arief. Apakah saudara mengira kalau pawaannya dari Pak Arief itu pawaan sebagai seorang gembala? Banyak rekan-rekan yang teman bermain dulu, saudara,
Banyak yang tidak mengira kalau Pak Arief itu hari ini menjadi gembala, menjadi hamba Tuhan. Banyak yang sekali tidak mengira. Kemudian siapa lagi saudara? Bapak Gembala senior kita, Bapak Timotius Subekti. Ya kalau kita mendengar dari cerita beberapa hamba-hamba Tuhan yang lain, dulu Pak Bekti itu orangnya tidak pandai berbicara. Tidak bisa berbicara seperti pada umumnya orang-orang yang bisa berbicara lancar gitu. Boleh dibilang gagap. Tapi begitu Pak Bekti dipakai oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, hari ini menjadi hamba Tuhan yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Gerejanya memiliki cabang yang banyak sekali di seluruh Indonesia. Mungkin boleh dibilang ada ratusan, mungkin mendekati 200 cabang itu ada saudara. Banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang menjadi contoh mereka itu diambil dari dari manusia-manusia yang yang bukan siapa-siapa saudara. Musa dari seorang pembunuh. Siapa lagi? Rasul Paulus dari orang yang menganiaya jemaat Tuhan. Bisa dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Nah, malam hari ini kita mau sedikit belajar saudara, slide yang selanjutnya. Kita akan melihat beberapa karakter dan sifat daripada pribadi Daud. Kemarin waktu dalam seminggu ini saya mempersiapkan firman ini saudara, saya banyak belajar dan saya mencoba mencari jawaban. Kenapa ya Tuhan kok mau memakai Daud sedemikian rupa untuk Untuk memimpin bangsa Israel. Ya, saya setelah membaca beberapa pasal, ternyata saya bisa menyimpulkan Yang pertama itu Daud orangnya ini taat dan setia, saudara. Ya, Daud menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Ia tidak hanya mendengar perintah Tuhan, tetapi melakukannya dengan segenap hati. Sama saudara, kalau kita mau belajar taat, belajar setia, kita tidak bisa hanya cuman datang ke gereja, dengerin firman, kemudian masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, itu nggak bisa saudara. Jadi ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan, mulailah kita mencoba untuk untuk belajar, untuk menerapkan. Seperti Daud saudara, orangnya taat, setia. Ya nanti Bapak Ibu bisa melihat di dalam 1 Samuel pasal 23 ayat yang kedua, di mana ketika Daud itu mengalahkan orang Filistin. Dan saya percaya saudara, Daud ini adalah orang yang sangat taat. Orang yang sangat bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, ketika di dalam 1 Samuel pasal 23 ayat yang kedua, di sini diceritakan saudara? Ketika Daud akan berperang melawan orang Filistin, dia selalu bertanya kepada Tuhan. Tuhan, boleh enggak aku maju berperang untuk menyerang orang Filistin? Selalu bertanya. Kemudian di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat yang 8, sama saudara. Ketika Daud akan mengejar gerombolan yang menyerang kota Siklak. Jadi waktu itu sedikit saya ceritakan, Siklak ini dihancurkan, dibakar oleh orang-orang Filistin. Ketika Daud akan merebut kembali, Daud selalu bertanya dan berdoa kepada Tuhan. Tanya, boleh enggak Tuhan aku mengejar gerombolan-gerombolan yang membakar Siklak? Ketika Tuhan memberikan jawaban, kejarlah, aku yang akan berperang bagi kamu. Kemudian Daud berangkat saudara, dan kemenangan bisa dimenangkan oleh Daud. Tapi ketika Tuhan berkata, jangan, Daud pun tidak berani untuk untuk mengambil tindakan. Nah ini ketaatan Daud.
Sama saudara, hari-hari ini kita juga harus apa? Bisa belajar. Untuk apa? Untuk taat. Kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada gereja, kepada keluarga. Kepada gereja, saya percaya saudara, ketika kita ditanamkan di gereja lokal di tempat ini, ya, Tuhan itu pasti punya rencana. Kalau saudara bisa bergereja di sini, saya katakan itu bukan kebetulan. Pasti ada rencana Tuhan. Saya dulu nggak mengerti saudara. Awal 2005 saya mendapatkan masalah. Hari itu dikejar polisi. Saya lari ke Semarang, lari ke Temanggung. Saya ditolong oleh Pak Arif. Udah, kamu di sini aja, kita sama-sama cari Tuhan. Saya hari itu tidak mengerti saudara, rencana Tuhan itu seperti apa, nggak mengerti. Yang hari itu saya inginkan apa? Saya cuma kepingin apa? Ada pemulihan. Kepingin diselamatkan oleh Tuhan dari apa? Dari hal-hal yang buruk. Saya hanya berpikiran waktu itu satu hal itu aja saudara. Setelah saya evaluasi lagi, saya evaluasi kok gereja GBT ini kok berdirinya kurang lebih setengah tahun sebelum saya datang ke Temanggung. Nah, kemudian saya bisa melayani di sini saudara. Ya, belajar dari hal-hal yang terkecil. Dari hal-hal yang sebelumnya tuh saya tidak mengerti sama sekali dunia pelayanan, tidak mengerti. Saya mengertinya ya sudah, saya datang cari Tuhan sungguh-sungguh supaya apa? Tuhan memberikan pertolongan. Itu aja. Dan puji Tuhan sampai hari ini apa? Tuhan selalu tambah-tambahkan saudara. Kepercayaan Tuhan tambahkan. Kemudian karakter dan sifat Daud yang berikutnya apa saudara? Dia tidak pendendam. Ya, memiliki arti tidak menyimpan dendam dan marah terhadap orang yang telah menyakiti, serta memilih untuk mengampuni dan sadar bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Ya, hari itu Saul merasa iri kepada siapa saudara? Kepada Raja Daud, kepada Daud. Ya, bangsa Israel ketika memenangkan peperangan hari itu yang dipimpin oleh Daud bisa mengalahkan berlaksa-laksa. Kemudian mereka mulai menari-nari saudara. Bersorak-sorai bagi Daud, hidup Raja Daud, hidup Raja Daud. Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Nah, dari sini saudara mulai timbul apa? Kebencian dari Raja Saul kepada Daud. Kemudian Raja Saul mulai punya rencana jahat, berusaha untuk apa? Membunuh Daud. Tidak cuma sekali saudara, berulang beberapa kali. Pernah Daud dilempar dengan tombak, meleset. Daud hanya apa? Berlari, ngumpet. Suatu hari pernah lagi akan dibunuh pakai pedang. Bahkan dikirim ke medan perang untuk apa saudara? Supaya apa? Daud ini mati. Tapi kita bisa melihat saudara di sini apa? Ada penyertaan Tuhan yang luar biasa sehingga apa? Daud ini boleh selamat. Dan yang lebih hebat lagi dari Daud, dia tidak menyimpan dendam, tidak marah. Bahkan Daud apa saudara? Sangat menghormati Raja Saul hari itu. Ada kesempatan? Ada, banyak. Suatu hari pernah Daud mendatangi
kemah daripada Saul waktu itu. Ada kesempatan saudara untuk membunuh, itu ada. Tapi Raja Daud tidak mau melakukan itu. Dia coba hanya memotong punca jubah daripada Saul. Daud hanya ingin menunjukkan, ini loh aku bisa sebetulnya, tapi dia nggak mau saudara. Sama, kalau hari-hari ini kita kadang saudara disakiti oleh teman kita, oleh kerabat kita, mungkin kita dianggap remeh, teman-teman kita itu nyinyir terhadap kita. Ini loh Raja Daud memberikan contoh, kita tidak perlu membalas atau kita punya rasa dendam, sesuk kita balas, tidak perlu saudara. Dan percayalah saudara, ketika kita direndahkan, ya, pasti nanti Tuhan yang akan membela untuk kita. Amin. Ya, ini karakter dari sifat Daud. Jadi yang pertama itu taat dan setia. Yang kedua Daud itu tidak pendendam. Nah, tujuan firman pada malam hari ini saudara, kita mau bersiap sedia ketika akan dipromosikan Tuhan. Siap dipromosikan Tuhan? Angkat tangan coba, siapa yang mau dipromosikan Tuhan? Kalau saya mau saudara, benar. Kita harus mau dan kita harus siap. Ya Tuhan kalau mau mempromosikan kita itu nggak tanggung-tanggung saudara, benar. Kita akan mengeksposisi ya untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Yang pertama untuk kita bisa bersiap sedia ketika akan dipromosikan Tuhan. Yang pertama saudara, kita harus mau ambil bagian untuk melayani. Ya, ini ada di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 21 sampai dengan 22. Ya. Jadi saudara, meskipun Daud itu telah diurapi Tuhan, ya, dia itu tetap menjadi pribadi yang rendah hati, mau mengambil bagian untuk melayani Raja Saul. Ya, kesempatan yang Tuhan berikan itu semuanya itu tidak ada yang instan saudara. Tidak bisa menjadi instan dan menjadi besar tiba-tiba, itu enggak mungkin. Tetapi dimulai dari hal yang paling kecil. Kita akan membaca sebentar di dalam 1 Samuel pasal 16. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Jadi hari itu saudara, setelah Daud diurapi oleh Tuhan, ya, roh jahat yang daripada Tuhan itu undur daripada Saul. Nah, dari peristiwa ini Daud ini dipakai oleh Saul untuk apa saudara? Untuk memainkan kecapi, menjadi pelayan, menjadi pembawa senjata. Pokoknya keperluan-keperluan daripada Raja Saul, Daud ini yang mempersiapkan segala sesuatunya. Ya, meskipun Daud sudah diurapi, dia apa saudara? Tetap memiliki pribadi itu yang rendah hati. Tidak mentang-mentang, wah aku sudah diurapi Tuhan dan aku akan menjadi raja, aku tidak mau melayani. Salah saudara, Daud mau mengambil bagian untuk melayani. Ini kesempatan yang langka. Makanya dari kita saudara-saudara, ketika kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melayani, layanilah dengan sepenuh hati. Jangan untuk apa? Mencoba menolak.
Saya selalu belajar dari hal-hal yang paling kecil, saudara. Saya tidak mau ketika diberikan jadwal untuk tugas pelayanan, saya berusaha untuk tidak menolak. Apapun, mau jadi singer, mau jadi pemimpin pujian, menjadi operator di belakang, saya selalu siap. Kecuali kalau saya suruh main musik, minta maaf tidak bisa. Main gitar tidak bisa, main drum tidak bisa, main keyboard apalagi. Kalau musik saya angkat tangan sama sekali. Nyanyi aja suaranya pas-pasan. Tapi saya coba berusaha, Pak Saudara, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Walaupun suaranya pas-pasan, tapi saya selalu berkata, Tuhan, aku mau memberikan yang terbaik. Ketika saya mendapatkan tugas, ya ketika akan memimpin pujian, saya pasti terlebih dahulu itu berdoa, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan memberikan kesempatan. Banyak loh saudara, teman-teman kita ya, yang suaranya bagus, tapi tidak diizinkan Tuhan untuk apa? Untuk bisa menyanyi di mimbar. Banyak sekali. Jadi kalau ada di antara kita ini ya, diberikan Tuhan itu kesempatan untuk melayani, wah itu anugerah saudara, benar. Jarang. Makanya apa? Jangan sia-siakan. Daud hari itu apa saudara, ketika dipanggil oleh Raja Saul, Daud, kamu datang kepadaku, layani aku. Bahkan Raja Saul mengirim utusan kepada ayahnya Daud, Isai. Hai Isai, biarkan anakmu datang kepadaku untuk melayani aku karena aku suka kepadanya. Dikatakan apa saudara? Suka kepadanya. Sama saudara, ketika kita bisa melayani Tuhan, ya apapun itu, saudara jadi eser, jadi singer, jadi kolektan, jangan dianggap itu apa? Hal yang remeh. Kita melayani apapun, jadi penerima tamu, jadi kolektan, ya, mungkin saudara apa? Rela dengan hati membersihkan gereja ini dengan menyapu, membersihkan kotoran-kotoran. Itu sama mulianya di hadapan Tuhan. Amin. Kita mau belajar bersama-sama apa? Dari pengalaman dari Raja Daud. Hari ini saudara, persekutuan doa yang ada di kota Cilacap itu sudah berdiri hampir 18 tahun. Ya, jadi saya Pak Arif dengan tim, dulu awalnya dengan Pak Tik, dengan rekan-rekan yang lain yang awal-awal dulu sering ikut siapa ya? Bu Tini mungkin pernah ikut ya? Bu Tini, Bu Ati, terus Bu Harsi, Pak Woto, kemudian ada rekan-rekan dari Semarang. Itu tidak terasa saudara, waktu itu berjalan begitu cepat. Dari sekitar tahun kurang lebih 2006-2007 sampai hari ini kita tetap masih bisa melayani. Hampir 18 tahun. Ya kadang jujur capek saudara, perjalanan jauh, apalagi sekarang apa? Kendaraan semakin ramai. Kita kadang berangkat dari sini siang jam 1, jam 2, sampai Cilacap itu pasti jam 7, jam 8 malam. Dulu waktu kita masih muda, masih awal-awal, masih sehat, usia masih di kepala 40 sekian, kita tidak pernah merasa capek saudara. Kita berangkat Senin pagi, sampai sana siang, makan siang, istirahat sebentar, mulai pelayanan. Kita prepare alat macam-macam, setting alat, kemudian apa? Jam 6 kita mulai pelayanan. Selesai pelayanan, jam 9 selesai makan, kita pulang lagi ke Temanggung saudara hari itu. Sampai Temanggung itu bisa jam 2 pagi, jam 3 pagi. Kemudian
ada Ibu Pegwa dan Kohawun langsung kembali ke Semarang. Sampai Semarang jam 4:30. Itu berjalan tiap bulan sampai beberapa tahun, saudara. Kemudian dengan bertambahnya usia, ya kita merasakan, wah capek. Kita rubah jadwalnya, kita berangkat hari Minggu sampai hari ini. Dan puji Tuhan, saudara, apa yang kita kerjakan, jerililah kita di kota Cilacap, itu tidak pernah sia-sia. Semakin hari semakin bertambah. Banyak wajah-wajah baru, jiwa-jiwa baru yang datang. Kemarin bulan yang lalu, bukan bulan yang ini, itu yang hadir itu 90, saudara, 90 jiwa. Coba saudara bisa bayangin, itu hanya persekutuan doa, yang hadir bisa 90 orang. Yang bulan ini kemarin karena ada tertabrak dengan acara 17-an, ya ada yang rapat RT untuk membahas 17-an. Ada yang sudah mulai lomba-lomba dan sebagainya, kemarin agak turun, tapi masih banyak yang hadir juga. Jadi mari saudara kita mau Mau belajar ambil bagian kita untuk bisa melayani Tuhan. Kita tidak perlu malu. Kita tidak perlu berkecil hati. Wah, aku raiso melayani, jangan saudara. Daud itu loh, dia cuma punya saudara? Cuma punya keberanian. Punya iman, cuma itu aja. Dia menggantungkan percaya kepada Allahnya yang hidup. Dia selalu percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong. Mari kita mau semangat saudara. Untuk Untuk melayani. Makanya saya menghimbau Bapak Ibu yang mendapat tugas apapun itu, kerjakan. Dan percaya satu hal saudara, Tuhan itu tidak pernah berhutang. Benar, saya banyak sekali mengalami pertolongan dari Tuhan. Saya mau belajar setia. Kadang kalau dipikir dengan akal pikiran saudara, itu nggak masuk akal, benar. Saya dulu hanya seorang maklar mobil. Anak 2, sekolah, kemudian kuliah semua. Dari hasil saudara? Maklaran. Saya coba pernah berhitung saudara. Wah, penghasilan saya sebulan berapa kalau pas mobil rame, berapa kalau pas mobil sepi, untuk bayar kos, untuk makan anak-anak, untuk biaya kuliah per semester berapa, itu dihitung nggak masuk saudara, nggak cukup. Tapi dari situ saya selalu belajar untuk taat, untuk setia, melayani. Ayo supirkan ke Jombang, Jawa Timur, diajak Pak Arif. Oke, berangkat. Ke Jakarta, ada yang harus dilayani, harus didoakan. Temenin ya, siap. Siapapun saudara. Pokoknya jangan pernah menolak. Dari hal-hal yang paling kecil itu saudara, ya kita belajar untuk Untuk melayani. Tuhan itu tidak pernah tutup mata. Tuhan pasti menyediakan, Tuhan pasti akan mengembalikan. Itu pasti. Hukum tabur tuai, apa yang kita tuai, itu pasti akan berbuah. Kalau kita menabur kebaikan, ya pasti kita juga suatu hari akan memanen kebaikan juga. Saudara tahu biji jagung? Ya, petani itu kalau nanam biji jagung itu kan cuma satu. Dicoblos cemplungke siji, coblos cemplungke siji. Begitu tumbuh, ya keluar tongkol-tongkol tongkol ya, keluar tongkol. Satu tongkol saudara itu kalau dihitung enggak tahu ada berapa itu. Nah sama, kalau Bapak Ibu menabur kebaikan, satu kebaikan,
pasti nanti akan memanen kebaikan-kebaikan yang banyak sekali. Itu tadi yang pertama, saudara, kita harus mau ambil bagian untuk melayani. Kemudian untuk yang kedua, kita tidak tawar hati. Ya, Daud tidak gentar menghadapi orang Filistin dan mengajak orang-orang Israel untuk tidak menjadi tawar hati. Ya, kita akan baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. Saya akan bacakan. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Ya, di sini apa saudara? Saul ini sedikit, kalau orang Jawa bilang apa, ngenyek. Tetapi Daud menjawab, saudara, di ayat yang ke-34, ya, Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu mengajarnya dan membunuhnya. Ayat yang ke-36, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Kemudian ayat yang terakhir, yang ke-37, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai. Jadi orang Filistin, saudara, ya, di dalam cerita ini tokohnya itu Goliat. Ya, ini boleh kita gambarkan apa? Goliat ini adalah gambaran musuh kita di dalam kehidupan sehari-hari. Kita ini Daud. Tapi hari itu apa saudara? Orang-orang Israel itu takut. Ngerti Goliat yang pawakannya tinggi besar. Saudara kalau mau coba browsing di internet, Goliat itu tingginya hampir 3 meter. Saudara bisa bayangkan 3 meter mungkin hampir setulisan ini, saudara, gereja Bethel Tabernakel ini mungkin lebih. Itu Goliat. Sedangkan Daud tingginya itu sekitar 170 cm. Mungkin untuk ukuran orang sana terhitung pendek. Tapi Daud memiliki keberanian yang luar biasa, saudara. Ya, dia mengatakan kepada Raja Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Makanya kalau hari-hari ini saudara kita punya pergumulan, punya masalah, saudara itu jangan tawar hati. Andalkan Tuhan, amin. Ya, ini adalah gambaran nyata, saudara. Saudara ingat cerita iman sebesar biji sesawi? Ya, bisa memindah gunung. Nah, ini adalah gambarannya Daud. Daud yang kecil, Goliat yang begitu besar, tapi Daud mampu mengalahkan Goliat. Bahkan di dalam peperangan ini, saudara, kita kalau mau nanti membaca ya ceritanya yang lebih lagi, Daud mengalahkan Goliat itu bukan dengan senjata yang luar biasa, dengan pedang, dengan panah, tombak atau yang lain, itu enggak, saudara. Hanya dengan ketapel. Di sini mau menunjukkan bahwa apa, saudara? Bahwa Allah itu punya kuasa yang luar biasa. Allah itu punya kuasa yang dahsyat.
Ya, makanya kalau kita hari ini punya masalah, punya pergumulan, mungkin anak-anak, mungkin suami, mungkin dalam perekonomian kita, jangan saudara itu berkecil hati atau tawar hati. Andalkan Tuhan. Jadilah Daud meskipun kecil tapi mampu mengalahkan Goliat dan orang Filistin. Kalau kita punya masalah, belum apa-apa kita sudah saudara, loyo, ngelokro. Nanti pasti kita saudara, tidak mampu berbuat apa-apa. Saudara frustasi, wah ngopo ya, aku lunga gereja, toh sama aja nggak ada pertolongan. Itu keliru saudara. Ada seorang ibu punya masalah yang sangat besar. Saya katakan, Bu, ayo datang ke gereja cari Tuhan sungguh-sungguh. Nanti ya Pak, kalau urusan saya sudah selesai. Loh Bu, justru ibu punya masalah, cari Tuhan itu sekarang. Cari Tuhan supaya urusanmu itu beres-beres. Iya Pak, nanti saya masih sibuk dan lain sebagainya. Jadi ketika kita punya masalah saudara, kita harus cepat-cepat cari Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, cari kekuatannya, cari kuasanya, untuk apa? Untuk membereskan masalah kita. Tapi kalau kita punya masalah, kita lari ke tempat yang lain, ya saya jamin masalah itu tidak akan pernah terselesaikan. Ini kan bukti nyata. Daud dipakai oleh Tuhan untuk apa? Berperang melawan Goliat, berperang melawan orang-orang Filistin, berperang kepada setiap musuh-musuh Daud. Tuhan itu selalu memberikan kemenangan saudara. Padahal kalau di dalam Alkitab, orang Filistin ini digambarkan apa saudara? Orang yang ahli dalam berperang. Tapi di dalam setiap peperangan, Daud selalu menang. Karena apa saudara? Daud selalu mengandalkan Tuhan. Selalu bertanya sama Tuhan. Mau mengandalkan Tuhan, amin? Andalkan Tuhan saudara. Saudara tidak akan pernah dikecewakan. Kemudian untuk yang terakhir, selalu mengandalkan Tuhan. Nanti kita akan membaca di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 46 sampai dengan yang 50. Demikian firman Tuhan. Rosa tolong bacaan Ros. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. 48. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Ya, sekali lagi saudara, di ayat yang 47 dikatakan, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami.
Ya meskipun orang Filistin itu menyerang Daud dengan berbagai senjata saudara, dengan tombak, dengan lembing, tapi di sini Daud hanya membawa apa saudara? Nama Tuhan yang hidup. Nah pesan moral yang bisa kita ambil gini apa saudara? Kita harus memiliki iman dan keberanian untuk mengalahkan sebuah pergumulan. Kalau saudara ketika menghadapi masalah, ya, punya iman, punya keberanian, saya percaya Tuhan pasti akan memberikan kemenangan. Ya, saya punya saudara, hari ini dia sedang diizinkan oleh Tuhan apa saudara? Mengalami pergumulan. Yang tadinya sehat, tidak ada penyakit, semuanya oke, badminton oke. Tiba-tiba dia memiliki apa saudara? Detak jantungnya itu tidak normal, aritmia. Kadang banter duduk, kadang rendah. Beberapa kali mencoba berkonsultasi dengan dokter. Ke Semarang, ketemu dokter spesialis. Saya suatu hari telepon dia, saya tanya, penyakitmu bagaimana, sakitmu? Dia menceritakan panjang lebar. Saya tahu benar saudara, karakter orang ini seperti apa. Ya, emosional, temperamen tinggi. Kalau orang bilang tidak mudah kecentok. Merasa selalu benar, sombong. Pergi ke gereja, kalau lagi maunya aja. Kalau pas lagi nggak mau, pas lagi bangunnya kesiangan, jangan harap pergi ke gereja. Nah mulailah Tuhan izinkan saudara, dia mengalami sakit. Saya hanya katakan sama dia satu hal, cobalah mulai belajar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Hari ini hidupmu itu sedang diproses. Kamu yang hari-hari ini sering merasa hebat, temperamen, mudah tersinggung dan sebagainya. Saya cuma bilang, Tuhan mau kamu berubah. Tuhan mau kamu mulai belajar untuk melembutkan hati. Coba mulai belajar berserah, andalkan Tuhan. Saya tanya, yang membuat jantungmu berdetak seperti itu, biasanya itu ada gangguan. Mungkin dari pikiranmu, mungkin ada dalam hatimu hal-hal yang bisa memicu. Dia mengatakan, gimana gak mikir? Toko sepi. Terus sebentar lagi anakku mau lamaran, mau nikah. Terus ya kan butuh biaya dan sebagainya, waktunya sudah dekat. Saya ceritakan pengalaman saya saudara. Aku bilang kamu gak perlu takut, gak perlu khawatir. Memang hari ini kita itu gak punya kelebihan di dalam hal finansial. Tapi kita punya Tuhan. Dan satu-satunya jalan kita cuma bisa berdoa. Cobalah kamu mulai berdoa. Saya ceritakan pengalaman saya yang kemarin saudara, waktu anak saya Christine tunangan, Sangjit. Sama, kami juga nggak punya biaya yang cukup. Yang bisa kami andalkan cuma mengandalkan Tuhan, cuma bisa berdoa. Saya katakan Tuhan, nanti bulan ini anakku akan melangsungkan pertunangan. Ini. Ada banyak biaya yang harus saya selesaikan Tuhan. Untuk catering, untuk tempat dan sebagainya. Saya berdoa, Tuhan hari ini saya nggak mampu. Tapi aku percaya nanti pada saatnya nanti Tuhan akan sediakan, Tuhan cukupkan dengan cara yang hebat.
Benar saudara, pada tiba hari hanya semua Tuhan cukupkan dengan cara yang ajaib. Cukup semuanya. Jadi ini saudara, yuk kita belajar mengandalkan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan, ya, apapun yang menjadi masalahmu hari ini. Ya, kalau bangsa Filistin menyerang Daud dengan berbagai senjata, pedang, tombak, lembing dan sebagainya. Daud hanya membawa nama Tuhan. Tuhanku hebat, Daud hari itu ngomong. Dia percaya Tuhan yang akan berperang dan akan memberikan kemenangan. Ini loh saudara, bukti nyata. Iman yang besar bisa mengalahkan pergumulan. Jadi pesan firman Tuhan malam hari ini saudara, kita bisa belajar dari Dari hal yang paling kecil. Daud dari seorang gembala kambing domba, ternak. Dia bisa dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel yang besar, bisa menjadi raja menggantikan Saul. Kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan itu hari ini pun masih ada untuk bisa mengangkat kita, untuk bisa mempromosikan kita menjadi hal yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Mau Bapak Ibu? Ya, kita mau mengandalkan Tuhan, tidak tawar hati. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita angkat pujian saudara. Walau dunia berubah. Haleluya. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencanamu, ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapanku. Mari bersama-sama sekali lagi kita mau merenungkan pujian ini. Walau dunia berubah, dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencanamu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Mari bersama-sama. Detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini mari kita bersama-sama bangkit berdiri.
ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sekali lagi bersama-sama. Dan kami percaya Tuhan, ku melihat bahwa penyertaan-Mu sempurna dan ajaib. Sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari bersama-sama malam hari ini kita mau merenungkan sejenak dari kehidupan Daud, dari manusia yang tidak berarti apa-apa, tapi Tuhan mampu mengangkat, menjadikan Daud raja yang besar, yang mampu memimpin bangsa Israel. Dan Daud mampu memenangkan peperangan-peperangan karena ada penyertaan Tuhan. Mungkin malam hari ini ada di antara kita yang masih di dalam pergumulan, yang masalah itu membawa kita menjadi tawar hati, dan bahkan kita undur daripada Tuhan. Percayalah, ketika kita mau mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita masing-masing, maka Tuhan akan memberikan terobosan, Tuhan akan memberikan jalan keluar, apapun masalahmu itu. Dan percayalah sampai saat ini, sampai detik ini, penyertaan Tuhan itu tetap sama, sempurna tiada akhir. Mari angkat suaramu bersama-sama di hadapan Tuhan sampai detik ini. Detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Lebih keras lagi katakan, sampai detik ini. Yes Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu. Kami mau terus melihat dan melihat sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Benar Tuhan, Engkau adalah satu-satunya pengharapan dalam hidup kami. Kami mau terus membawa hidup kami lebih naik lagi, next level lagi di hadapan Tuhan. From zero to hero, itulah yang akan kami bawa di dalam hidup kami. Kami yang tidak berarti apa-apa sampai hari ini Tuhan. Mungkin bagi kami terus merendahkan diri kami. Kami terus menganggap diri kami tidak ada apa-apanya. Kami terus beranggapan diri kami tidak berguna. Tapi hari ini kami boleh belajar Tuhan. Kami tidak boleh tawar hati di hadapan Tuhan. Kami tidak boleh terus lepas kendali akan Tuhan. Tapi kami mau terus mengandalkan Tuhan. Kami mau terus menjadi kepala dan bukan ekor Tuhan. Kami terus mau menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kami mau terus membawa hidup kami untuk melayani Engkau ya Bapa. Pakai hidup kami selagi kami masih kuat sampai hari ini Tuhan. Mari Bapa, bagi setiap kami, hati kami mungkin yang masih
belum mau menerima kelembutan daripada Roh Kudus, biarlah kiranya Engkau beri kelembutan ya Roh Kudus, sehingga kami boleh menanamkan firman ini Bapa. Kami boleh membawa firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami terus mempermuliakan nama Tuhan. Kami percaya promosi itu dari Tuhan. Jika hari ini Tuhan kami merasa hidup kami biasa-biasa saja, tapi Tuhan yang akan membawa kami kepada kemuliaan demi kemuliaan-Mu Bapa, sehingga kami terus mau mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Yakobus sudah menyampaikan firman-Mu, isi hati-Mu bagi setiap kami, yang menegur kami, yang menguatkan setiap kami. Tuhan pakai hidupnya untuk melayani lebih lagi, bahkan keluarganya diberkati, anak-anaknya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami mau berdoa untuk gereja, untuk rekan-rekan kami yang sakit, biar kiranya juga Tuhan yang memberikan pertolongan. Nanti dengan kasih Kristus Bapak David akan berdoa untuk gereja dan juga jemaat-jemaat yang sakit. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sekali lagi merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa jalan satu-satunya kami boleh dikuatkan, kami boleh diselamatkan, kami boleh diperbarui, kami boleh ditolong adalah hanya kepada Tuhan saja. Dan biarlah kami merendahkan diri, sungguh-sungguh mencari Engkau, seperti nyanyian pujian yang kami naikkan, bahwa Engkaulah satu-satunya jalan, Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Dan ketika anak-anak-Mu, jemaat saat ini yang mengalami kelemahan tubuh, yang sakit sudah lama, menahun, ataupun sakit yang baru saja terjadi, kami percaya Engkau pun bisa menjadikan segala keadaan menjadi yang terbaik. Tuhan, biarlah kami terus mendukung doa untuk teman-teman, untuk hamba-hamba-Mu, untuk jemaat yang mengalami kelemahan tubuh ini, dengan berharap penuh kepadamu, pertolongan kepadamu. Mungkin mereka sudah minta pengobatan dari dokter, obat-obat dari para medis, tetapi kami percaya sumber dari segala sesuatu kebaikan adalah dari Engkau sendiri. Dan biarlah kami berharap penuh kepadamu, dan siapapun yang sakit, kami percaya Tuhan sanggup menjadikan sembuh, dan pertolongan Tuhan tepat pada saatnya. Dan kami dengan iman percaya bahwa Engkau yang sakit, Engkau yang mengalami kelemahan tubuh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau akan disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan, menjadi kuat, sempurna, tidak ada efek samping apapun, menjadi sehat seperti yang Tuhan mau, sehingga melayani Tuhan dengan leluasa. Berkati Tuhan gereja-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan mau terus tumbuhkan bagi jemaat kami, jiwa-jiwa Engkau terus kirimkan, sehingga gereja-Mu ini dipenuhi dengan orang-orang yang mencari Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang mempunyai persoalan hidup, Engkaulah jalan keluar, yang mempunyai persoalan rumah tangga, persoalan pekerjaan, ekonomi, kami tahu Engkaulah penolong satu-satunya. Dan biarlah kami tetap berharap penuh kepadamu, dan Engkau memberkati jemaat-Mu. Tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang kepayahan, tetapi Engkau cukupkan di dalam hal ekonomi, di dalam hal pekerjaan, di dalam masa depan. Engkau yang memegang. Terpuji nama-Mu Tuhan, dan biarlah kami hidup dengan damai, sejahtera, sukacita dalam Tuhan, dan kami diberkati. Amen. Sehingga kami boleh menjadi kesaksian hidup. Amen. Bagi banyak orang, bagi keluarga kami, bagi tetangga-tetangga kami, bagi keluarga-keluarga, teman-teman di mana kami hidup, boleh melihat bahwa kami adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Dan sebentar Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap kami yang sudah hadir pada malam hari ini. Kami percaya bahwa berkat-Mu terus Engkau berikan bagi kami Tuhan. Engkau juga memberkati untuk makanan minuman yang akan kami
makan pada malam hari ini Tuhan. Tuhan Yesus memberkati untuk jemaat-Mu yang sudah menyediakan dalam jerih lelah mereka, boleh menyediakan makanan dan minuman pada hari ini untuk kami boleh diberkati ya Bapa. Tuhan menyucikan, menguduskan dari segala hal-hal yang membuat tubuh kami menjadi sakit, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Makanan ini boleh menjadi makanan berkat di dalam hidup kami, dan Tuhan memberkati sedang jemaat-Mu yang sudah memberkati kami semuanya. Kami percaya Tuhan, Tuhan melebih-lebihkan pintu-pintu berkat-Mu Tuhan bukakan bagi sidang jemaat-Mu di tempat ini, sehingga kami bukan hanya diberkati secara rohani kami, tapi kami juga diberkati secara perekonomian kami. Tuhan meninggikan perekonomian kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami kembalikan kepada Tuhan di dalam berkat yang kami miliki ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau pulang. Tuhan memberkati kehidupan kami. Kami percaya berkat-Mu terus Engkau limpahkan untuk keluarga kami, untuk anak-anak kami, untuk suami kami, untuk istri kami, untuk semua keluarga besar kami, dan terutama untuk sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan terus menyinari kami dengan wajah-Mu ya Bapa, sampai seumur hidup kami tetap setia di dalam mengikut Tuhan. Kami percaya Bapa, hidup kami berada untuk memuliakan nama Tuhan. Sampai hari ini, sampai detik ini kami terus mau mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, ini hidup kami mau menjadi orang yang berkemenangan, from zero to hero, itulah hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya bersama-sama katakan amin.